belajar mengajar, ya tentunya kita mencari dan mengamalkan ilmu untuk kita. Ya, sebelum masuk dalam pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang kerasnya bullying yang harus kita hindari bersama-sama. Ya. Adapun bullying tersebut yaitu ada bullying secara langsung, ada juga bullying secara online. Nah, itu. Contoh bullying secara langsung. Apa? Tonyok. Ditonyok. Apa? Menampar. Contoh satu, menampar. Ini bullying secara langsung. Satu, menampar. Dua, ada lagi? Memukul. Ada lagi? Mencubit. Memeras. Ada lagi? Menendang. Menendang. Ada lagi? Ada. Mendorong. Mendorong. Oke. Ada lagi nggak? Ada. Apa lagi? Mencubit. Menjambak. Masuk. Oke, menjambak. Apa ada lagi? Ada. Apa? Mengunci ruangan. Mengunci seseorang dalam ruangan. Oke. Apa masih ada lagi? Ada. Contoh-contohnya apa? Mencakar. Oke, masuk. Mencakar. Ada lagi nggak? Ada. Apa? Meludahi. Hah? Meludahi. Meludahi. Oke, masuk. Meludahi. Apa masih ada? Cukup. Hah? Dampak-dampaknya. Cukup. Oh, Merusak. cukup. Oke, Bapak jelaskan satu-satu. Ini bentuk bullying secara langsung. Ada yang disebut menampar. Tahu? Menampar? Tahu. Menampar. Itu masuk karena bullying. Kalian tahu? Sebelum Bapak menjelaskan, bullying itu masuk dalam KUHP nomor 23 tahun 2022, ada di ayat 80. Tindak pidana. Mau tahu berapa hukumannya, berapa tahun? Hukumannya adalah 3 tahun 6 bulan. Denda paling banyak 72 juta. Perlu digarisbawahi, jangan sampai di sekolah ini, khususnya SMA Trijaya Nusantara, tidak ada yang melakukan bullying, ya. Karena bullying itu melawan hukum, ya. Bullying melawan hukum dan bisa dijatuhi hukuman. Ada sudah jelas ini KUHP-nya dan ini nomor tahun ayatnya dan ini tindak pidananya, ya. Jangan sampai terjadi di sekolah kita. Sepakat? Sepakat. Paham? Paham. Oke. Stop bullying. Stop bullying, ya. Ya. Menampar. Yang kedua ada memukul. Udah tahu memukul? Tahu belum cara memukulnya? Jangan dilakukan, cukup tahu aja, ya. Kalau dilakukan itu akan berdampak ke sini, ya. Ada lagi menendang, terus mendorong, terus menjambak. Itu bagi perempuan yang suka menjambak kepada perempuan lagi, ya. Kalau laki-laki masa ada laki-laki menjambak? Gitu. Lalu ada mengunci seseorang dalam ruangan, itu bentuk bullying. Seseorang dilakukan secara seseorang lagi ataupun secara kelompok dimasukkan dalam ruangan lalu dikunci, ditinggalkan
itu akan menangis, akan merusak mental dan lain sebagainya. Betul ya. Itu dampak bullying. Oke. Kita sebutkan dampak-dampak bullying ya. Kita sebutkan apa saja dampak bullying yang akan merusak seseorang tersebut. Ada yang tahu nggak dampak bullying apa? Dampak bullying, ada yang tahu nggak? Hah? Masa tidak ada yang tahu dampak bullying? Ya? Dampaknya sedih. Oh, dampak sedih. Oke. Ada yang tahu nih dampak bullying yaitu sedih. Merusak mental. Dampak bullying sedih yang kedua merusak akan merusak mental seseorang. Ada lagi? Tertekan. Seseorang itu akan merasa tertekan, ya, tidak akan bebas. Ada lagi nggak? Ada apa? Apa? Tidak nyaman atau minder. Tidak nyaman atau minder, betul. Ya, tidak nyaman, minder. Dia itu tidak akan nyaman, ya, belajar dan akan selalu minder. Nah, itu dampak bullying. Makanya dampak bullying itu dilindungi. Bullying itu dilindungi. Jadi jangan sekali-kali melakukan bullying, ya. Apalagi yang berada di sekolah ini, kita hindari, kita stop bullying, ya. Jangan sampai. Ada lagi dampaknya apa? Menangis. Menangis. Itu kamu apa? Menjadi takut. Menangis dan menjadi takut, betul. Itu, ya. Menangis. Ada lagi enggak? Ada lagi selain menangis dan menjadi takut? Hah? Oke. Ini salah satunya. Kalau tidak ada lagi yang kalian sampaikan atau yang kalian ketahui tentang dampak bullying, kita cukup sampai beberapa poin dulu, ya. Ini salah satu contoh dampak bullying, yaitu seseorang akan sedih. Contoh si A itu dilakukan bullying oleh seseorang ataupun oleh kelompok, itu akan berdampak sedih, lalu akan berdampak menangis. Setelah menangis, mentalnya seseorang itu akan down, ya. Itu akan down mental seseorang. Lalu tadi apa lagi nih? Kan? Tertekan. Selama sekolah, selama sekian tahun kalian duduk di kelas 11 sampai kelas 12, mereka akan tertekan, ya. Akan tertekan hidupnya selama pelajaran. Jadi tidak bebas. Itu. Jadi kasihan seseorang ketika kalian melakukan hal tersebut, seseorang itu tidak terima, apalagi orang tuanya tidak terima, kalian akan celaka, ya. Kalian akan dilaporkan. Itu walaupun kalian masih sekolah, kalian akan kena KUHP, ya. Jadi jangan sekali-kali bullying. Dampak parahnya apa? Tahu nggak dampak parahnya? Seseorang itu akan bunuh diri. Itu dampak parahnya. Dampak fatal. Dan tidak ada obatnya. Kalau sudah bunuh diri, udah selesai. Ya, meninggal. Tidak ada lagi, ya. Oke. Selanjutnya ada satu lagi bullying secara apa tadi? Online. Secara online, ya. Bullying secara online. Ada yang tahu bullying secara online? Ada. Apa? Pencemaran nama baik. Itu betul. Bullying secara online yaitu pencemaran nama baik. Satu, pencemaran nama baik. Yang kedua, ada lagi nggak? Apa? Menyebarkan video keterpurukan. Menyebarkan video. Contohnya gini, seseorang itu lagi melamun ataupun lagi keadaannya tidak stabil. Kalian di video, terus dikasih komenan yang yang negatif lah intinya, memojokkan seseorang. Lalu kalian upload di sosial media, ditulis nama sekolah dan lain sebagainya. Itu masuk, ya, membuat dan menyebarkan video. Lalu ada lagi nggak?
Tiga dulu. Ya. Empat. Ya, Bapak ya, berarti 3 dulu di sini ya. Ya. Oke, kita kembali lagi. Kita stop bullying. Kita sepakati jangan sampai di SMA Trijaya ada bullying ya. Jangan sampai. Ya. Kita stop bullying. Kalau ada yang melakukan hal itu, kalian harus terima konsekuensinya. Harus terima hukumannya. Hukuman dari guru, hukuman dari peraturan pemerintah yang sudah ada. Ya? Ya. Kalian mengerti?